Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fardati Intan Sabarina dari kelas Fisioterapi 2C. Saya akan mereview chapter 9 yaitu Shoulder Girdle yang terdiri dari General Anatomy Question dan Functional Activity. Soal yang pertama dari General Anatomy Question yaitu mengidentifikasi struktur apa yang membentuk dari shoulder girdle, shoulder joint, dan shoulder complex. Untuk shoulder girdle yaitu terdiri dari scapula, clavicular, dan sternum. Shoulder joint terdiri dari scapula dan humerus, sedangkan shoulder complex merupakan terminologi yang digunakan untuk menyebutkan struktur yang membentuk dari pergerakan shoulder, yaitu berupa shoulder girdle dan shoulder joint. Kedua yaitu kita tahu bahwa bentuk scapula menyerupai segitiga. Pertanyaannya, lemak apa yang dapat menentukan gerakan scapula, yaitu inferior angle. Kemudian yang kedua, apa gerakan lemak jika scapula mengalami upward rotation, yaitu pada saat upward rotation maka inferior angle akan bergerak rotasi ke atas dan menjauhi kolumna vertebra. Sedangkan apabila downward rotation maka inferior angle akan bergerak ke bawah dan mendekati kolumna vertebra. Ketiga yaitu gerakan apa yang cenderung lebih ke linear pada shoulder girdle, yaitu elevasi dan depresi pada sumbu Y, protraksi dan retraksi pada sumbu X. Keempat yaitu gerakan apa yang cenderung ke mostly angular, yaitu upward dan downward rotation karena gerakannya memutar ke atas dan ke bawah yang titik patokannya berada di inferior angle. Kelima, apa itu scapula humeraritum merupakan sebuah konsep yang menjelaskan hubungan shoulder girdle dan shoulder joint. Scapula humeraritum ini memiliki 3 fase. Fase pertama 30 derajat elevasi, fase kedua 90 derajat elevasi, fase ketiga 90 derajat sampai 180 derajat elevasi. 6 yaitu bagaimana efek pergerakan shoulder joint terhadap scapula humeraritum, yaitu di 30 derajat awal merupakan murni pergerakan dari shoulder joint. Setiap 2 derajat fleksi atau abduksi yang terjadi, maka scapula mengalami upward rotation 1 derajat yang rasionya 1:2, 1 untuk shoulder girdle dan 2 untuk shoulder joint. Yang ketujuh, kenapa pada saat kita berbicara mengenai trapezius kita berbicara secara terpisah bagiannya, tapi pada saat kita berbicara rhomboid mayor dan rhomboid minor, mengapa kita berbicara menjadi satu bagian? Pada trapezius dipisahkan karena memiliki garis tarikan yang berbeda dan menghasilkan aksi otot yang berbeda pula. Tetapi pada rhomboid kita mengalami kesulitan dalam memisahkan, secara fungsi juga sama dan tarikannya memiliki kesamaan. Yang kedelapan yaitu pada saat kita mengangkat tangan melewati kepala terjadi gerakan abduksi sebanyak 30 derajat. Kombinasi dari 3 otot tersebut apa saja di dalam shoulder girdle? Yang pertama yaitu otot upper trapezius, lower trapezius, dan serratus anterior. Yang kesembilan yaitu arah tarikan 3 otot yang berbeda-beda disebut dengan foskopel. Artinya istilah tarikan 3 otot atau lebih yang berbeda-beda dengan hasil akhir yang sama. Yang ke-10 yaitu otot yang dimulai dari inferior angle yang gerakannya searah jarum jam dan terletak di bawah scapula, merupakan otot rhomboid yang gerakannya berupa downward rotation. Apabila berbeda searah jarum jam merupakan upward rotation. Nomor 11, otot apa yang terletak di atas pectoralis minor, yaitu pectoralis mayor. Akhir yaitu soal nomor 12, seperti yang dilihat di lateral dada, serratus anterior berada di bawah 2 otot. Apa saja 2 otot tersebut, yaitu pectoralis mayor dan pectoralis minor. Selanjutnya yaitu functional activity question. Soal yang pertama yaitu pada saat kita menutup jendela dengan menarik ke bawah, gerakan apa yang dilakukan oleh shoulder girdle, yaitu gerakan ekstensi yaitu berupa downward rotation dan retraksi. Nomor 2 yaitu pada saat kita membuka jendela dengan pulling up, gerakannya berupa shoulder fleksi yang terdiri dari upward rotation dan protraksi. Nomor 3 yaitu pada saat kita membawa koper yang berat terjadi gerakan no shoulder motion karena shoulder tidak memiliki gerakan sama sekali, tetapi dapat bergerak, salah satunya gerakan depresi pada shoulder girdle. Nomor 4, pada saat kita menyisir rambut, gerakannya terjadi berupa lateral rotasi dan shoulder fleksi. Lateral rotasi pada shoulder girdle terdiri dari retraksi, sedangkan pada shoulder fleksi, shoulder girdle mengalami upward rotasi dan protraksi. Soal nomor 5, pada saat kita mengambil barang di seberang meja, terjadi gerakan shoulder fleksi pada gerakan upward rotaksi dan protraksi. 6. Tipe kontraksi apa yang terjadi pada soal nomor 1 sampai soal nomor 5 itu tergantung pada gerakan yang terjadi. Pada soal nomor 1 tipenya berupa konsentrik, nomor 2 tipe eksentrik, soal nomor 3 tipenya isometrik karena no shoulder motion, tipe keempat pada gerakan shoulder fleksi terjadi tipe eksentrik, pada lateral rotasi tipenya konsentrik, dan nomor 5 yaitu eksentrik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.